Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta MPLS yang saya sayangi. Kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk IPM. Apa sih IPM itu? Nah, untuk itu, mari kita simak tayangan berikut ini. Jadi, apa itu IPM? IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu, bagaimana dan mengapa IPM didirikan? Jadi, IPM didirikan pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah atau pada tepatnya 18 Juli 1961 Masehi. Pendirian IPM ini dilatar belakangi oleh kondisi politik Indonesia pada tahun 60-an, di mana merupakan masa di mana Orde Lama dan PKI berjaya. Berdirinya IPM ini memiliki dua nilai strategis, yaitu IPM sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar dan IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah. Pada prakteknya, organisasi IPM pernah berganti nama loh. Jadi, pada konferensi pimpinan wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menpora Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan kebijakan pemerintah kepada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh organisasi. Pimpinan pusat IPM diminta Depdagri mengisi formulir direktori organisasi disertai catatan waktu pengembalian nama IPM telah berubah. Lalu, pada tanggal 22 Jumadil Awal 1413 Hijriah atau pada tanggal 18 November 1992 Masehi, pimpinan pusat Muhammadiyah resmi mengganti nama IPM menjadi IRM. Namun, IRM kembali menjadi IPM pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2007 karena IRM dinilai kurang fokus terhadap pembinaan pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tujuan didirikannya IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan ini tertuang dalam Anggaran Dasar IPM Bab 2 Pasal 3. Sebuah organisasi tentunya memiliki logo sebagai identitas organisasi itu sendiri. Lalu, apa makna logo IPM? Logo IPM berbentuk segi lima berisi runcing di bawah yang merupakan deformasi dari bentuk pena yang melambangkan orang yang menuntut ilmu. Di dalamnya terdapat sinar matahari sebanyak 12, berarti keluarga besar Muhammadiyah. Pada sinar matahari terdapat buku yang berarti IPM menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dipertegas dengan kutipan Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun. Selanjutnya, warna kuning melambangkan ketuhanan, warna putih melambangkan kesucian, warna merah melambangkan keberanian, warna hijau melambangkan kesuburan, dan warna hitam melambangkan kekekalan. Layaknya organisasi pada umumnya, IPM memiliki struktur organisasi yaitu 1. Pimpinan Pusat IPM
atau kita singkat PPIPM. Berkedudukan di Yogyakarta dan di DKI Jakarta. Masa jabatannya selama 2 tahun. Yang kedua, pimpinan wilayah IPM atau yang biasa disingkat PWIPM. PWIPM ini berkedudukan di tiap-tiap daerah provinsi. Masa jabatannya selama 2 tahun. Yang ketiga, pimpinan daerah IPM atau yang biasa disingkat PDIPM. PDIPM ini berkedudukan di tiap-tiap daerah, kabupaten atau kota. Masa jabatannya selama 2 tahun. Yang keempat, pimpinan cabang IPM atau yang disingkat PCIPM. PCIPM berkedudukan di tiap-tiap daerah kecamatan. Masa jabatannya selama 2 tahun. Yang kelima, pimpinan ranting IPM atau yang bisa disingkat PRIPM. PRIPM berkedudukan di tiap-tiap sekolah, desa, atau kelurahan. Masa jabatannya selama 1 tahun. Pergantian pimpinan dilakukan melalui permusyawaratan. Berikut ini adalah jenis-jenis permusyawaratan yang dilakukan oleh IPM. Pertama, ada muktamar, permusyawaratan tertinggi di tingkat pusat. Yang kedua, ada tanwir, yang merupakan permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat pusat. Ketiga, ada musyawarah wilayah, atau biasa disingkat muswil. Muswil ini merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah. Yang keempat, ada konferensi pimpinan wilayah. Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat wilayah. Yang kelima, ada musyawarah daerah atau biasa disingkat musda. Musda merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah. Yang keenam, ada konferensi pimpinan daerah. Konferensi pimpinan daerah ini merupakan permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat daerah. Yang ketujuh, ada musyawarah cabang, yang biasa kita singkat muscap. Muscap ini merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang. Yang kedelapan, ada konferensi pimpinan cabang, yaitu merupakan permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat cabang. Yang kesembilan, ada musyawarah ranting atau yang biasa kita singkat musran. Musran ini merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting. Selain struktur dan permusyawaratannya, IPM memiliki banyak bidang, yakni meliputi bidang wajib, yang diantaranya 1. Bidang perkaderan, 2. Bidang kajian dakwah Islam, 3. Bidang pengkajian ilmu pengetahuan, dan bidang pilihan yang meliputi 1. Bidang advokasi, 2. Bidang apresiasi seni, budaya, dan olahraga atau disingkat ASBO, 3. Bidang Ipmawati, 4. Bidang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan atau biasa disebut PKK, 5. Bidang hubungan dan kerjasama internasional, dan 6. Bidang organisasi. Lalu, apa sih yang harus IPM lakukan? Yang harus IPM lakukan adalah pertama, pembelaan terhadap pelajar. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk pelajar. Yang ketiga, mengembangkan potensi belajar. Yang keempat, melakukan pendampingan belajar. Yang kelima, berusaha menjadi problem solver pelajar. Demikian materi ke-IPM-an yang dapat kami sampaikan. Kami harap IPM SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro selalu berjaya ke depannya. Sekian dan terima kasih.
Nun wal kolam bima mayas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.